begadang terus, pusing, kerjaan gak beres, siangnya gak bisa tidur karena harus tetap ngurus bayi. Gimana sih caranya ngatur pola tidur bayi? Halo Mama, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku Merina. Di video kali ini aku mau sharing tentang cara mengatur pola tidur bayi supaya Mama nggak begadang terus. Tapi sebelum videoku ini lanjut, aku mau ajak Mama buat like, comment, and subscribe YouTube channel aku ini supaya aku makin semangat buat video seputar info kesehatan ibu dan anak. Jadi Mama, kenapa aku bikin video ini? Karena akhir-akhir ini banyak banget Mama yang datang ke Baby Talk ngeluhnya tuh, Bu Bidan saya nggak bisa tidur, malam-malam sering begadang, siang-siang capek, kerjaan nggak beres. Nah itu memang sehati banget sih sebenarnya sama aku. Sebagai ibu-ibu dengan 2 bayi dan tanpa ART, aku pun turut merasakan perasaan itu. Kondisi ini tuh pasti menyulitkan banget. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, malam-malam harus begadang, siang-siang akhirnya capek, yang akhirnya ibu-ibu yang baru mengalami punya bayi bisa saja menjadi stres atau depresi. Untuk itu lebih baik nggak sih kalau jam tidur bayi itu kita atur sesuai jam tidur kita supaya kita bisa kerja, supaya kita bisa istirahat, supaya bayi juga tetap terpenuhi kebutuhan tidurnya. Emang bisa? Bisa, asal diaturnya itu sedini mungkin. Nah, masih di bawah-bawah 2 bulan, masih baru-baru lahir, masih newborn, itu paling efektif untuk mengatur pola tidur anak. Bayi pas baru lahir, kebutuhan tidurnya itu memang banyak, yaitu 18 jam. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bayi bertambah besar, itu kebutuhan tidurnya semakin menurun Mama. Misal nih, usia 3-6 bulan biasanya kebutuhannya udah turun jadi 16 jam. Terus nanti di atas 6 bulan kebutuhan tidurnya udah turun lagi jadi 14 jam, begitupun dan seterusnya. Nah, misal nih Mama punya bayi usia 7 bulan nih yang senasib sama aku. Nah, berarti kebutuhan tidurnya kan udah mulai 14 jam. Sebenarnya 14 jam ini nggak ada patokan berapa jam harus tidur siang dan berapa jam harus tidur malam. Tapi misalnya kita bagi porsinya 10 jam untuk tidur malam, karena tidur malam bayi harus lebih lama ya supaya Mama bisa istirahat. 4 jam untuk tidur siang. Nah, kalau aku sendiri mengatur jam tidur anakku ini jam 7 malam dia harus udah tidur supaya aku bisa beres-beres, ngepel, nyuci piring dan lain-lain. Terus nanti jam 5 subuh pas aku bangun sholat subuh, dia juga bangun. Jadi itu totalnya kan udah 10 jam. Nah, berarti tinggal 4 jam, berarti dia harus tidur siangnya itu selama 4 jam. Nah, tidur siang ini, 4 jam ini biasanya kalau anakku terbagi menjadi 2-3 kali. Yaitu pagi, abis mandi jam 9, terus nanti jam 12, terus nanti sore lagi jam 2 atau jam 3. Nah, itu memang selalu begitu polanya. Nah, alhamdulillahnya dia selalu disiplin dengan jam tidur itu. Karena dari bayi memang aku biasakan secara konsisten, aku bedakan tidur siang dan tidur malam. Lalu gimana aja sih caranya, trik-triknya untuk mendisiplinkan bayi supaya bayi bisa tidur teratur? Yang pertama, kita harus amati kebiasaan bayi tidur. Nah, beberapa bayi kan sukanya tidurnya itu sambil nenen. Ya berarti ketika udah jam tidur, kita susuin dia sambil tidur di kasur. Nah, tapi beberapa bayi juga ada yang tidurnya harus dieong. Berarti di jam-jam tersebut, di jam-jam tidur, kita coba tidurkan bayi dengan dieong. Tapi sebaiknya menidurkan bayi dengan cara dieong ini tidak dijadikan kebiasaan sih gitu. Mungkin next aku bakal bikin videonya tentang cara mendisiplinkan bayi untuk tidur di kasur. Setelah mengamati kebiasaan bayi itu tidurnya gimana, ritual-ritualnya sebelum tidur gimana, kemudian yang kedua kita harus konsisten menerapkan pola tersebut setiap hari. Dimulai dari bayi usia 2 minggu sampai 6 minggu. Biasanya rentang usia-usia segitu tuh rentang usia untuk diajarkan pola tidur yang enak gitu. Lebih enak ngajarinnya ketimbang dia udah besar maksudnya.
Yang ketiga, mama coba buat rutinitas berbeda kalau bayi mau tidur siang sama bayi mau tidur malam. Jadi kalau bayi tidur siang itu biasakan jangan pakai piyama, tapi pakai baju main, celana pendek, baju pendek, supaya dia tahu kalaupun dia tidur itu masih siang hari, masih waktunya untuk dia main, explore. Nah, kalau malam-malam mama pakaiinnya piyama panjang, misalnya jumpsuit atau long sleeve atau apalah yang panjang-panjang, supaya bayi tahu kalau ini udah malam, udah waktunya aku tidur, bukan main. Untuk suasananya juga malam-malam mama bisa bedakan sama siang-siang. Kalau siang-siang suasana tidurnya dia terang, dekat cahaya matahari, dekat dengan sumber matahari, maksudnya dekat dengan jendela. Terus kalau malam-malam mama coba tidurkan dianya di ruangan yang tenang, lampu kamarnya dimatiin supaya dianya lebih nyenyak, supaya dianya tahu oh udah sepi, udah waktunya aku tidur. Juga bisa dipakein minyak wangi pas malam-malam supaya bayi lebih nyaman. Kan kalau wangi bayi juga bakal lebih nyaman ya, tidurnya bakal lebih nyenyak. Juga bisa dibacain cerita, dongeng, surat-surat pendek, sholawat atau apapun sebelum dia tidur, supaya dia tahu oh kalau udah dibacain sholawat atau dibacain surat-surat berarti waktunya aku tidur malam gitu. Contohnya nih di anakku yang pertama yang usia 22 bulan, dia itu dari baru lahir memang sudah aku disiplinkan untuk tidur mengikuti jam aku ingin dia tidur gitu. Jadi aku ingin dia tidur dari jam 7 sampai jam 5. Nah, dia nurut sampai sekarang, tidurnya selalu di jam segitu. Jadi setiap udah jam 18.30, udah setengah jam sebelum tidur, kita bawa dia ke kamar, matiin lampunya, dia udah siap, udah pakai piyama. Terus aku sama suami ikut tidur juga di sebelahnya dia, bacain surat-surat pendek. Jadi mereka juga udah tahu kalau aku udah baca-baca surat pendek, artinya mereka udah disuruh tidur dan mereka nurut tidur. Jadi alhamdulillahnya nggak pernah ada acara tuh jam 9, jam 10 atau jam 11 malam mereka masih main-main lari-lari, itu nggak ada. Jam segitu mereka pasti sudah tidur pulas dan mama bisa setrika, nyuci piring, sapu-sapu, lumayan kan waktunya. Mudah kan sebenarnya mengatur jam tidur bayi. Mama bisa praktekin sendiri di rumah. Semakin dini itu semakin baik untuk dipraktekkan, dan yang penting sih kuncinya kalau mendisiplinkan bayi, ya namanya mendisiplinkan berarti mama sendiri harus konsisten menerapkan. Oke, selamat mencoba di rumah ya mama. Semoga nggak ada acara begadang lagi ya, supaya mama bisa lebih produktif di malam hari. Terima kasih mama sudah menonton videoku. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.